Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, bertemu kembali dengan saya Epi Yuniarti. Materi hari ini kita akan melanjutkan part 1 kita kemarin, masih mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, kali ini kita akan menyusun laporan keuangan yang diambil dari transaksi persamaan dasar akuntansi kita kemarin, yaitu perusahaan atau toko Sriwijaya yang bergerak dalam usaha pemberian jasa bengkel. Nah, kita akan lanjutkan contoh transaksi dari toko Sriwijaya ini. Sebelumnya kita review kembali sedikit materi kita tentang persamaan dasar akuntansi kemarin. Yang perlu ditekankan atau Anda ingat adalah perubahan ekuitas pemilik ini, bahwa perubahan ekuitas pemilik itu dapat terjadi dikarenakan transaksi berikut, yaitu penambahan investasi, maka ekuitasnya bertambah; pengambilan private atau pengambilan pribadi, maka ekuitasnya akan berkurang; kemudian perusahaan memperoleh pendapatan, maka akan menambah ekuitas; dan perusahaan mengeluarkan beban, maka akan mengurangi ekuitas. Baik, kita lanjutkan. Sebelah kiri ini adalah persamaan dasar akuntansi bengkel motor Sriwijaya yang sudah kita susun dalam part 1. Yang sebelah kanan ini adalah laporan keuangan yang kita ambil dari bengkel motor Sriwijaya tersebut. Laporan keuangannya ada 3 yang akan kita susun, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca. Sekarang kita akan menyusun laporan laba rugi. Sebagaimana teorinya, bahwa laporan laba rugi ini adalah laporan yang menunjukkan semua pendapatan perusahaan dikurangi dengan semua beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga akan ketemulah apakah pada periode tersebut perusahaan mengalami untung atau rugi. Apabila pendapatannya lebih besar daripada beban, maka disebut dengan laba. Apabila pendapatannya lebih rendah daripada beban, maka perusahaan mengalami kerugian. Baik, yang pertama adalah pendapatan usaha. Untuk perusahaan jasa ini formatnya lebih simpel ya daripada perusahaan dagang ya. Pendapatan usahanya kita lihat dari transaksi persamaan dasar akuntansi yang sudah kita susun di part pertama. Itu terdapat 2 pendapatan usaha dari tanggal 20 dan dari tanggal 24. Tanggal 20 itu kita memperoleh pendapatan jasa sebesar 160.000, dan di tanggal 24 memperoleh pendapatan jasa sebesar 400.000. Dijumlahkan kedua ini, maka total pendapatan jasa bengkel motor Sriwijaya adalah 560.000. Kemudian kita akan menyusun beban-beban usahanya. Ada 4 beban. Yang pertama tanggal 13. Tanggal 13 ini kalau tidak salah ada 2 beban ya. Kita lihat di sini tanggal 13. Ya, di situ ada beban sewa dan beban lain-lain. Jadi ada beban sewa dan beban lain-lain yang totalnya adalah 300.000. 300.000 ya, mengurangi modal. Kemudian ada lagi beban di tanggal 28. Itu adalah beban gaji sebesar 250.000 ya. Di sini mengurangi modal ya, beban gaji, maka kita catat ada beban gaji 2,5. Dan yang terakhir adalah tanggal 30, itu adalah beban perlengkapan, pemakaian perlengkapan perusahaan ya, sebesar 60.000. Dijumlahkan keempat beban ini, maka total bebannya adalah 610.000. Kita lihat di sini, jumlah beban usaha itu lebih besar daripada jumlah pendapatan usaha. Maka perusahaan mengalami rugi usaha 50.000. Ya. Kemudian ada hal-hal di luar usaha. Ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini kalau tidak salah tanggal 26. Ya, kita cek tanggal 26 itu iya, diterima tunai dari penjualan ban bekas ya, adalah pendapatan lain-lain tanggal 26. Ya.
karena ini adalah di luar usahanya sebagai pemberian jasa servis bengkel, maka ini dikategorikan sebagai pendapatan lain-lain 30.000. Rugi 50.000 kemudian disandingkan dengan pendapatan 30.000. Jadi ruginya sisanya 20.000 ya. Jadi perusahaan masih mengalami rugi tetapi hanya sebesar 20.000 setelah dikurangi dengan pendapatan lain-lain tersebut. Selain laporan laba rugi bisa disusun dalam metode analisis seperti contoh di atas tadi ya. Laporan laba rugi juga bisa disusun dengan menggunakan metode perbandingan. Jangan lupa judul ya. Bengkel Motor Sriwijaya, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni tahun 2016. Metode perbandingan hanya membandingkan antara modal awal dan modal akhir. Data yang kita ambil adalah data terakhir dari persamaan dasar akuntansi yang sudah kita susun. Jadi di kolom jumlah ini. Modal akhir itu adalah modal akhir sekali, jumlah di akhir persamaan dasar akuntansi 1.130.000. Dan modal awal adalah modal awal pertama kali sebelum adanya transaksi. Ya, ini kita selisihkan maka terdapat selisih 30.000. Ada pripe atau pengambilan pribadi Tuan Barkah sebesar 10.000, maka laba rugi bersihnya adalah 20.000. Ya, sama kan hasilnya dengan metode analisis. Rugi bersihnya 20.000. Kemudian kita menyusun laporan perubahan ekuitas. Untuk perusahaan perseorangan, simpel sekali laporan perubahan ekuitasnya. Jangan lupa judul Bengkel Motor Sriwijaya, laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2016. Modal awal. Dari mana? Dari awal sekali terjadi sebelum terjadinya transaksi ya, 1.160.000. Nah, modal awal ini akan ditambah laba atau dikurangi dengan rugi. Ruginya dari mana? Dari laporan laba rugi yang sudah kita susun. Nah, kebetulan dalam kasus ini perusahaan mengalami rugi ya 20.000. Maka 1.160.000 dikurangi 20.000 sama dengan 1.140.000 ya. Koreksi sedikit ya, 1.140.000, jadi 1.160.000 dikurangi dengan rugi bersih 20.000, maka 1.140.000. Dikurangi dengan prive-nya, pengambilan pribadi Tuan Barkah 10.000, maka modal akhirnya 1.130.000. Sama kan dengan modal akhir yang ada di persamaan dasar akuntansi. Yang terakhir adalah kita akan menyusun laporan neraca. Ya, kita susun dalam bentuk skontro dan di bawahnya ada dalam bentuk stafel. Kita lihat contoh yang dalam bentuk skontro. Jangan lupa judul perusahaannya Bengkel Motor Sriwijaya ya. Neraca per 30 Juni 2016. Anda perhatikan ya, bedanya neraca dengan laporan keuangan laba rugi dan perubahan ekuitas di sini ya. Kalau neraca ini pakai per. Artinya apa? Data dalam neraca ini disajikan hanya untuk tanggal 30 Juni 2016 saja. Jadi pada 1 Juli 2016 bisa saja ini sudah berubah ya. Angka-angka dalam neraca ini sudah berubah. Jadi ini hanya dibuat untuk per 30 Juni 2016. Kita susun yang pertama aset lancar. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, dan perlengkapan. Dari mana data ini diambil? Dari jumlah akhir persamaan dasar akuntansi yang sudah kita susun. Kita pindahkan ya. Kas total akhirnya adalah 930.000, catat di sini. Piutangnya kosong ya, sudah habis. Sebenarnya kalau sudah habis tidak perlu diisi ya. Oke saja untuk menunjukkan bahwa ada transaksi piutang ya, kita kosongkan, memang jumlahnya tidak nol. Kemudian ada perlengkapan, terakhir sekali jumlahnya 100.000, kita catat 100.000. Maka ditotalkan aset lancarnya 1.030.000.
Aset tetap kita lihat di sini peralatan, total akhirnya adalah 600.000, masukkan 600.000. Hingga total asetnya, aset lancar ditambah aset tetap. Totalnya 1.630.000. Sekarang kita susun yang sisi kewajiban dan ekuitasnya. Kewajibannya hanya satu ini, hutang atau kewajiban, totalnya berapa? 500.000. Kita catat di sini sebagai kewajiban jangka pendek atau hutang jangka pendek, boleh 500.000. Kemudian modal atau ekuitasnya yang terakhir adalah modal atau ekuitas ini diambil dari susunan modal akhir yang ada di persamaan dasar akuntansi, 1.130.000. Modal akhirnya ya, bukan modal awal. Maka total kewajiban ditambah ekuitasnya adalah 1.630.000. Seimbang ya. Posisi aset 1.630.000, kewajiban dan ekuitasnya 1.630.000. Seimbang. Pun demikian dalam bentuk stapel ya, tinggal dipindahkan saja, disusun dalam bentuk laporan. Ya, baik mahasiswa sekalian, sudah selesai materi persamaan dasar akuntansi kita. Selanjutnya nanti Anda akan diberi tugas untuk membuat persamaan dasar akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang diambil dari persamaan dasar akuntansi tersebut. Baik ya, saya akhiri, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.